إلى دين الله يا حبيب المصطفى مجتهد في الدعوة المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم القدوس سمي باسم جعفر الصديق مشتهر في الأخلاق بصفة سماحة يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم متصل نسب بغير بارية يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم سنن الملك إبراهيم أيده وفرار الإسلام والأمة المشتهرة يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمود خصال ثانية إنه مولانا والدنيا الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم من أولياء التسعة واسمه قاسم إلى ذوي الروايات يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وهو الموسم فينا برحمة ازدهر دين الله إلى يوم القيامة يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أزواجه وذرياته وأهل أجمعين ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الملائكة المقربين والملائكة الكروبيين وجميع الأقطاب وأبناء الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم خصوصا إلى أولياء التسعة ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا المعلمين
بالواجبات علينا سيد سبب الكريم أبنتني سنة الشعبة الشمبس ياسين بالإشارة فهذه سمع أحمد الكبوي سمع محمد نووي البنتاوي سمع سنة يونيك البتاوي سمع إلى عبد الرحمن مصري البتاوي سمع إلى شيخ مجتبى البتاوي سمع إلى شيخ مختار أطرد البغوي أن الله ينفعنا بأسرارهم وأطلالهم قلوبهم كرامتهم لهم بقدرهم في الدين والدنيا وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يجزي شهود الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أسرارهم والبرهم قلوبهم كرامتهم لهم بقدرهم في الدين والدنيا والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa ja'alna naf'ani bi barakati ulumihi wa bikum Fiddarin Amin al-Rizal al-Amin Wa akhraja Abu Dawud wal-Hakim. Hadirin jamaah yang berbahagia, masih kita bicara mengenai mungkin ya sedekah yang suka kita berikan pada orang. Ya mungkin itu suatu kelakuan yang gak bagus. Sebagaimana di sini Abu Dawud dan Al-Hakim ada mengeluarkan satu riwayat hadis. Ya, Nabi bersabda, "Mayakafaluli." Siapa yang mau menjamin bagi saya dan ya, man yakafaluli. Siapa yang mau menjamin bagi saya alias anas, dia nggak bakalan minta sama orang. Ya itu jaminannya bahwa dia jamin sama Nabi dirinya nggak bakalan minta sama orang sayan ya apapun juga. Ada apa lalu? Nabi jamin, aku jamin kata Nabi, baginya al-jannah, surga. Ya, jadi ya nggak boleh ya mengemis-ngemis ya kepada orang. Wahuma demikian juga Imam Abu Dawud dan Hakim ini, serta ditambah lagi ada Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Man asobatu faqatun fa'anzalaha bin nas lam tusaddaq faqatu. Siapa yang sedang ditimpa oleh kemiskinan, ya siapa yang lagi ngalamin kehidupan yang miskin, ya kemudian anjala dia ngadunya, dia ngeluhnya sama orang, ya bukan nama Allah tapi nama orang. Lam tusada faqatu, nggak bakalan ya kemiskinannya itu bisa ketutup. Ya begitu dalam hadis. Ya siapa yang lagi ngalamin kehidupan yang lagi miskin, fakir, lalu dia mengeluhkannya, ya mengadukannya kepada orang, itu nggak bakalan tertutup dia punya kemiskinan. Ya artinya nggak bakalan bisa berubah dari nasibnya yang begitu, karena dia ngadunya bukan nama Allah tapi sama orang.
Waman anjala billah, siapa yang mengeluhkan kemiskinannya, dikeluhkan kepada Allah, ya, sehingga dia tengah malam bangun, ya, tahajud, dia minta kepada Allah agar, ya, diluaskan rezekinya, ya, agar dimurahkan rezekinya, ya, agar Allah robah nasibnya, ya, yang tadinya hidup dalam kemiskinan, agar Allah robah menjadi yang bisa hidup dalam kecukupan, ya, asal cukup, jangan berlebihan. Itu dia minta tiap malam ataupun tiap habis sholat, ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ausya'allahu lahu bil ghina. Itu gak akan lama, hampir Allah, ya, berikan kepadanya kekayaan, kecukupan. Imam Bimautin, ada kalanya, ya, kemiskinannya itu atau kefakirannya itu diakhiri dengan kematian, ya, karena dengan kematian itu udah berarti nggak lagi dia akan mengalami kemiskinan dan kefakiran, ya, apalagi kalau dia orang yang taat ibadah kepada Allah, pasti Allah akan menyayangi dia di sisinya, ya, terlepaslah, ya, kalau begitu dengan demikian terlepaslah dia dari beban yang menyesakkan di dadanya akibat kemiskinan yang dia alami, ya, di sisi Allah udah nggak lagi dia ngerasain susahnya, menderita kemiskinan itu, karena Allah udah robah, ya, nanti di akhirat menjadi orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bimautin ajilin atau ginan ajilin. Kalau enggak dengan kematian, ya, diakhiri kemiskinannya, Allah akhiri kemiskinannya dengan kekayaan, ya, dirubah oleh Allah nasibnya, ya, karena dalam Al-Quran kan, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya, yang artinya banyak orang mengartikan sesungguhnya Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia sendiri yang merubah nasibnya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia sendiri berubah, ya, dengan usaha dari dirinya sendiri. Jadi wajib kita tetap berusaha, ya, supaya bisa merubah keadaan nasibnya. Itu hal yang memungkinkan bagi siapapun, artinya nggak mustahil. Dengan usahanya, kesabarannya, ketekunannya, ketawakalannya, ya, keadaan menjadi berubah, sehingga menjadi orang yang kehidupannya berkecukupan, ya. Tapi kalau memang dalam keadaan menderita kemiskinan, jangan ngeluhin kepada orang, tapi kita ngadu amin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang yughayir, kan Allah yang yughayir tadi, innallaha la yughayyiru, Allah nggak bakal merubah, ya, yang merubah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mohon agar
merubah keadaan yang tadi dalam keadaan kesempitan ya menjadi mendapatkan keluasan dalam segala bidang yang dia jalani dalam kehidupan ini ya gitu. Wa Ahmad min Abi Hurairah, sedangkan Imam Ahmad ada beliau mendapatkan riwayat hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, di dalam hadis itu disebutkan la tas'alin nasa saya. Ya, jangan suka minta ame orang ya apapun, wala saupaka, jangan juga pecutmu ya, wa insyaallah minka ya, kalau pecut yang kita pegang ya, karena pada zaman Nabi dan zaman sahabat yang belum ada mobil, belum ada motor ya, mereka kan kendaraannya itu kuda, kalau enggak onta, kalau enggak himar ya, keledai ya, sehingga ya untuk supaya kuda itu mau cepat berlari ya, atau mau berhenti ya, itu menggunakan pecut biasanya ya, maka pegang pecut dia ya, agar memerintahkan kuda itu untuk berlari ya, atau memerintahkan kuda itu untuk berhenti ya, atau berjalan perlahan ya, itu pakai pecut ya. Kalau mobil kan pakai setir ya, pakai gas, pakai rem. Kalau kuda pakai pecut ya, jatuh pecut itu dari tangannya. Di sini ya, dalam hadis ini jangan kita minta tolong sama orang sampai begitu ya, hatta tanzila ilaihi, sampai kamu turun sendiri ya, kamu turun sendiri dari kuda ya, kata Abu untuk diambil itu pecut ya, jangan sampai minta tolong. Minta tolong itu juga di sini ya nggak diizinkan ya. Ya, karena biasa kita suka ya sembarangan aja, tolongin dong gitu ya, tolongin dong, kan minta tolong berarti ya, tolongin dong pecutannya tuh ya, jatuh. Nah di sini sepertinya nggak diizinkan kita melakukan seperti itu ya. Wal Baihaqi ya, adapun Imam Al-Baihaqi juga ada meriwayatkan satu hadis yang dimana beliau Nabi bersabda, liyastagni ahadukum anin nas ya, hendaknya salah seorang kamu itu enggak jangan sampai butuh, jangan sampai butuh sama orang ya. Liyastagni ahadukum anin nas, hendaknya kamu itu jangan suka ya, kalau bisa jangan sampai membutuhkan kepada orang lain ya, jangan sampai kita butuh sama orang lain ya, artinya kita udah bisa mencukupi diri kita sendiri dan keluarga kita ya, nggak perlu ya kita minta kepada orang ya. Itulah yang dimaksud ya dalam hadis ini, bigodibin siwaka, walaupun ya kita yang kita minta itu batang siwak ya, godibin siwak itu batang siwak, itu kan hal yang boleh dikatakan hal yang kecil sekali ya, boleh dikatakan nggak ada artinya ya, karena pada waktu itu maka masyarakat muslimin selalu pegang siwak ya, mereka perluin sekali siwak ya, nggak kayak kita sekarang ini ya, banyak nggak lagi suka memakai siwak ya gitu. Nah siwak berarti itu udah banyak
banyak ya, ada pada setiap orang ya. Kalau di sini berarti apaan gitu yang remeh-remeh ya, nggak usah kita minta ya, minta korek api ya dan lain-lain. Yang usahain punya sendiri ya, usahain punya sendiri ya, walaupun hal-hal yang sekecil itu ya, hendaknya kita punya sendiri ya, gitu. Jangan sampai minta sama orang. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, dan Imam At-Tirmidzi juga ada ya meriwayatkan hadis di mana beliau Nabi bersabda, innal mas'alata la tahilu ya, mengemis itu nggak halal ya, mengemis-ngemis itu nggak halal ya, diramiin bagi orang yang kaya ya, walal mirotin juga bagi orang yang punya tubuh fisik yang kuat ya. Kalau dia masih punya badan yang sehat ya, kuat, itu nggak boleh minta-minta ya. Yang salimin benar mawaid, tapi yang badannya utuh, dari yang mencegah dia usaha ya. Kecuali kalau badannya kuat ya, tapi karena fisiknya cacat ya, itu kecuali ya masih diizinkan maksudnya ya untuk meminta ya gitu. Tapi kalau fisik kita sehat, kuat, nggak ada cacat sedikit pun di dalam tubuh kita yang menghalangi untuk kita bisa usaha, jangan minta, karena nggak halal ya. Minta tuh ya kepada orang yang seperti itu keadaannya ya, illa li fakrin mudkiin, kecuali boleh minta kalau emang keadaannya udah begitu sangat susah sekali ya, miskinnya bukan main ya, sampai dia nggak bisa umpamanya memenuhi kebutuhan makannya yang seharusnya normalnya makan itu bisa pagi, sore ya, ini saking miskinnya ya, sore makan, pagi enggak, pagi makan, sore enggak. Nah yang seperti inilah baru ya diizinkan ya, al-ghulmin mufzoin, atau terlibat utang yang dia nggak sanggup lagi untuk membayarnya ya, saking banyaknya umpamanya ya, terlibat utang. Baru yang seperti ini kayaknya di sini yang mendapat izin ya untuk minta ya gitu. Wa man sa'ala nasa liyusriya bihi malahu, siapa yang minta kepada orang untuk bikin banyak hartanya, karena umusan di wajhi, nanti wajahnya itu penuh ya semacam cakaran-cakaran ya, kayak cakaran kucing dan lain-lain ya, yaumul qiyamah ya, sehingga orang di pada mahsyar nanti bisa mengetahui, mengenali bahwa dia di dunia pasti ya kerjaannya suka mengemis, padahal ya di kampungnya punya rumah yang bagus ya, punya sawah, punya apa, di Jakarta ya dia ngemis-ngemis ya. Tentunya kan itu bukan karena kekurangan, bukan karena butuh, bukan karena terdesak, enggak ya, supaya mendapatkan uang yang banyak. Jadi mengemis itu jadi profesi ya, itu yang nggak dibolehkan dalam Islam ya. Nanti hari kiamat wajahnya penuh dengan cakaran-cakaran ya, warufan ajatan Muhammad yakulu, nanti dikasih makan ya ame batu yang panas
min jahannam, daripada api neraka jahanam. Ini berarti kan suatu peringatan keras ya kepada kita. Faman syaa falyutir wa man syaa falyukfir. Ya, dengan ancaman ini Nabi persilahkan ya, mau sering-sering atau mau mengurangi atau menyedikitkan keadaannya. Ya, wa Abu Daud man sa'ala wa indahu ma yughnihi. Siapa yang minta padahal dia punya sesuatu yang mencukupi dia, fa inna ma yastaghfiru minan nar. Itu artinya berarti dia itu pengen berusaha memperbanyak api neraka buat dia. Ya, kalau mama gina ala yang bagaimana masalah, ya, maka mereka bertanya, ya, itu batas ya, atau ukuran cukup, ya. Ukuran cukup yang dimana kita nggak boleh minta. Itu ukurannya seperti apa? Ya, ini pertanyaan. Ya, karena tadi siapa yang sudah cukup, nggak boleh dia minta-minta. Nah, sekarang bertanya, ukuran cukup itu sampai di mana itu? Ya, kalau dia mengatakan godro ma yughdihi wa yashihi, yaitu dia punya makanan yang untuk dimakan siang hari dan malam hari. Ya, jadi kalau dia masih ada makanan yang bisa dia makan siang hari, ya, atau pagi hari atau malam hari, ya, siang, pagi, malam, itu orang dianggap udah cukup. Ya, itu yang nggak boleh. Dia minta, ya, gitu. Jadi anaman wajada goda ayaumihi, yang ada udah siap, udah ada mempunyai makanan buat makan siangnya, wa asya'ahu, makan malamnya juga, ya, yahrumu alaihi, berarti haram atasnya ayas ala sodakotan, minta sedekah. Haram atau minta sedekah? Ya, sodakot ta'awu, sedekah sunnah. Yang haram ya untuk dia. Wa amma sodakotul fardi, adapun kalau sedekah wajib, ya, fala yahumu soalha, ya, itu sih nggak haram kita memintanya. Tapi sedekah wajib ada zakat, ya, sedekah wajib ada zakat, ya, itu nggak haram minta ila alamat ila kifayatu baqiyatul umri dhalil, kecuali sama orang yang ada sama dia cukup persediaan, ya, uang yang bisa dia tercukupi selama dia umurnya ada, ya, selama umurnya masih ada, dia ada persediaan, ya, kekayaan yang kalau seumur hidup dia bisa tertutupi, itu nggak boleh bayar, ya, minta zakat, ya, kalau dia ada persediaan uang, ya, umpamanya ada punya apa ya punya persimpenan, ya, di bank umpamanya, atau simpenan di rumah, ya, yang cukup untuk dia makan seumur hidup, ya, kalau dia punya kekayaan yang cukup untuk seumur hidup, ya, itu nggak boleh minta zakat, ya, nggak boleh itu minta zakat, ya, al-rajih berdasarkan pendapat yang kuat indahnya, ya, di sisi kita mazhab Imam Syafi'i, ya. Kalau bagum ini namanya soal sedekah alamat wajada goda wa asya ala darijil awqat. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa yang, ya, hanya saja yang haram minta sedekah itu atas orang yang udah ada sama dia makanan buat siang hari, makanan buat malam hari, secara waktu yang daerah akhir, waktu yang terus menerus, ya, setiap hari dia ada, ya, setiap hari dia ada udah, ya, makanan buat siang hari, makanan buat malam hari,
udah tersedia apa dia selalu dalam setiap waktu, ya gitu. Itu yang nggak boleh minta ke rakyat, ya, yang nggak boleh, yang haram untuk meminta-minta, ya itu. Wazakatu alaman wajah kifayat sanatin, ya, dan juga kalau apa namanya nggak boleh juga minta zakat. Ada seorang yang udah punya persediaan untuk bisa tercukupi dalam 1 tahun dia punya, itu juga nggak boleh minta zakat. Ya, waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, ya juzu dafu zakati ilaman yang niku dunan nisab. Kalau Abu Hanifah berpendapat boleh ngasih zakat kepada orang yang memiliki, cuma miliknya di bawah nisab, ya. Wa intana saya muktasaban, walaupun dia orangnya sehat dan punya usaha, tapi kekayaannya itu, ya, miliknya itu di bawah nisab, ya, nisab emas, nisab perak, nisab ternak, kan ada nisab-nisabnya. Ya, kalau dia punya milik di bawah nisab, ya, Imam Abu Hanifah masih ngebolehin, ya, nyerahin zakat kepada orang tersebut. Yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, ya, yang berbeda atau berlainan dengan pendapat Imam Syafi'i, ya. Lakin layak hilu soalu liman kana lahu qutu yaumi, ya, tapi nggak halal minta kalau dia punya makanan hari itu, dia udah punya, udah nggak usah minta-minta lagi, ya. Begitulah beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya, di dalam minta tolong sama orang, ya, minta-minta sama orang, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecukupan buat kita semua, ya, untuk mencukupi kehidupan kita dengan keluarga agar bisa kita tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi Alhamdulillah.
Artinya terdahulu. Jadi Tuhan itu penyebab pertama dan tidak disebabkan oleh orang lain. Ya, seperti alam semesta yang ada ini kan disebabkan karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Ya, jadi penyebabnya adanya alam yaitu Allah, adanya Allah. Ya, sedangkan Allah sendiri enggak disebabkan oleh yang lainnya. Ya, dia mandiri, dia independen. Tuh baru itulah yang disebut Tuhan. Ya, kalau disebabkan oleh orang lain, ya seperti dia baru ada setelah dilahirkan. Berarti dia disebabkan oleh ada orang lain yang menyebabkan dia ada. Ya, itu bukan Tuhan. Ya, yang disebut Tuhan, ya penyebab pertama dan nggak disebabkan oleh yang lain. Ya, apakah bisa itu digambarkan dalam bentuk yang konkret? Ya, bisa. Ya, seperti dalam hitungan. Ya, atau dalam bilangan. Ya, dua itu ya adalah berasal dari satu tambah satu. Begitu juga 3, 4 semuanya itu berasal dari satu. Ya, 3, 2 tambah 1, 4, 3 tambah 1. Ya, satu ini menjadi awal. Ya, tapi satu ini kan tidak ada yang menyebabkan dari mana satu. Ya, jadi begitulah arti qadim, terdahulu, tidak ada awal baginya. Ya, itu yang harus kita tanamkan atau kita masukkan dalam hati dan jiwa kita tentang Tuhan. Ya, jangan sampai kita salah mempertuhankan yang bukan Tuhan. Ya, itu perlu karena ini masalah akidah. Ya, nggak boleh sampai salah. Ya, bahaya kalau kita salah dalam akidah. Ya, kalau dalam peribadahan salah itu masih mending. Ya, atau ada banyak pendapat kalau ibadah itu. Nggak boleh menurut ini, boleh menurut itu. Ya. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijolana bil ijabati ilahi tawasalna bil Qur'an
rusydi wa tarzuqni ilmal yaqini wa fiqni li husni